Kalau bisa mbaknya itu pacarannya setelah. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Bagi teman-teman yang sudah merespon pertanyaan aku di Instagram dan Facebook, aku ucapkan terima kasih ya. Maaf aku nggak bisa merespon jawaban kalian satu persatu karena aku juga balesin chat-chat kalian di DM, di Messenger dan WhatsApp gitu. Jadi aku hanya membaca dan aku beri kesimpulan teman-teman ini suka nonton video aku karena butuh informasi tentang pria Maroko ya, lagi kenalan, LDR, ya LDRan, dan juga butuh informasi tentang Maroko. Nah, oke, jadi di video kali ini sesuai di judulnya, aku mau bahas tentang pria Maroko, yaitu gaya pacaran pria Maroko. Kalau di video sebelumnya aku pernah kan buat video gaya pacaran orang Maroko, itu kan lebih umum penjelasannya. Orang Maroko itu kan bisa pria Maroko, bisa perempuan Maroko gitu. Kalau video kali ini aku bahasnya lebih spesifik pria Maroko saja berdasarkan pertanyaan dari kalian. Tapi sebelumnya aku mau jawabin dulu, ada sedikit pertanyaan dari kalian ya. Komunikasi dengan suami pakai bahasa apa? Kalau aku saat ini pakai bahasa Darija, bahasa Inggris, bahasa Arab, komunikasinya dengan suami, karena aku alhamdulillah sudah dikit-dikit lah bisa ngomong bahasa Darija gitu. Tapi aku juga sering ya keceplosan ngomong bahasa Indonesia dengan suami, sampai suami itu bingung karena dia juga hanya hafal beberapa kosakata bahasa Indonesia gitu, dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ini pertanyaan kedua, kenal suami dari medsos kah mbak? Ini mbaknya kayaknya belum nonton videoku yang lama ya. Aku kenal suami itu dari online dating namanya muslimah.com. Aku kenal suami di situ lah. Kalau mau dengerin ceritaku gimana kenal dengan suami, ada videonya di sini ya. Nanti akan aku taruh linknya di kolom deskripsi. Oke, lalu ini kita langsung ke topik pertanyaan yang pertama ya. Maksud pria Maroko itu hubungan pacaran itu dosa. Iya, memang pacaran itu kan mendekati zina guys ya. Lebih baik ta'aruf gitu. Sebaiknya berteman agar lebih menjaga hati dan diri. Jika telah menikah maka akan lebih banyak waktu untuk sering kenal dan bersama. Gimana menurut Mbak jika ada pria yang berkata demikian? Ini kata-katanya seperti suami dulu ketika aku LDRan dengan suami ya. Dulu suami tuh bilang gini, kita temenan aja ya, jangan serius fokus ngobrolin tentang menikah, kita kan baru kenal gitu, kita kenalan dulu. Ini kata-katanya persis banget dengan suami dulu bilangnya gitu. Jadi kita itu selama LDRan hanya berteman. Ya, sebelum lamaran itu hanya berteman, aku manggil suami brother, suami manggil aku sister, dan kita ngobrolinnya itu hal-hal yang di luar itu ya, di luar menikah gitu. Jadi kita enjoy aja gitu, sampai nggak kerasa tiba-tiba suami pingin ngelamar aku gitu. Jadi nggak kerasa kalau kayak gitu guys. Tapi kalau dari awal kalian itu ngobrolin pernikahan gitu-gitu aja, kalian itu akan bosen gitu nungguin si pria Marokonya datang ke Indonesia, kok lama banget gitu ya. Tapi kalau kalian itu kenal dengan pria Marokonya itu pertama berteman dulu, saling kenal gitu kan ya, pasti nggak akan bosen dan LDR-annya itu lebih santai gitu. Karena aku LDR-an dengan suami itu kurang lebih 2 tahun dan itu santai ya. Aku sering ngobrolin kegiatan aku bagaimana dengan suami dulu, dan suami juga begitu. Jadi waktu itu berjalan begitu cepat gitu ya, tiba-tiba suami pingin ngelamar aku. Lalu 3 bulan kemudian setelah Idul Fitri tahun 2015, suami tiba-tiba juga pingin ke Indonesia mau nikahin aku. Tapi pada saat itu aku sudah kenal suami gitu, udah tahu karakter suami. Jadi selama jadi istri orang Maroko, aku nggak kaget dengan karakter suami aku. Sama ya, dari awal kita kenalan sampai sekarang itu karakternya sama. Bahkan aku ada beberapa karakter suami yang buat aku kagum gitu ya. Alhamdulillah.
Selanjutnya, ini pertanyaannya, apakah pria Maroko itu enggak suka berpacaran lama ya? Tergantung individu, apakah dia sudah siap atau belum. Kalau belum siap, pastinya enggak akan ngomongin kapan dia mau menikah, bahkan lamaran dia nggak akan ngomongin itu. Pasti ngomongin hal-hal lain di luar itu kalau dia belum siap. Misalkan dia sharing kegiatannya di tempat kerja, ya kerja sambil ngumpulin uang. Karena menikah dengan orang Indonesia, meskipun maharnya lebih murah daripada orang lokal, ya wanita lokal, tapi kan biaya nikahnya itu mahal, guys. Biaya pesawat. Dulu aku waktu setelah menikah itu kan diboyong oleh suami ya ke Maroko itu pakai uang suami itu, uang pesawatnya. Nah, belum uang pesawat, uang pernikahan, uang dokumen, uang sehari-hari nanti tinggal di Indonesia gitu. Karena negara Indonesia dengan negara Maroko ini perbedaan harga-harganya ini cukup ini ya, beda gitu, lebih mahal Indonesia daripada Maroko. Jadi kalau orang Maroko datang ke Indonesia itu contohnya suami itu dia kaget sih, harganya kok segini gitu. Di Maroko lebih murah, di Indonesia lebih mahal gitu. Jika kalian kenal pria Maroko dan dia itu secara finansial sudah mapan, siap untuk menikah ya, dan dia tuh tergesa-gesa ingin menikahi kalian, tunggu dulu guys, jangan langsung bilang iya ya. Karena orang Maroko, pria Maroko dengan mbaknya ini sangat berbeda, banyak perbedaan. Jadi harus saling kenal dulu biar nggak kaget gitu. Ya contohnya aku dengan suami, setelah menikah aku nggak kaget karena aku sudah tahu karakter suami, kita saling kenal gitu. Jangan sampai nanti setelah menikah kaget dengan kebiasaan suami, misalkan kok makannya begini, kok tidurnya begini. Jangan sampai kaget hal-hal yang esensial kayak gitu ya. Jadi obrolin gitu, setiap hari kamu kalau tidur itu bagaimana gitu, suka pakai bantal ataupun gimana, kamu kalau makan suka makan apa gitu, kamu nggak sukanya apa, itu yang perlu diobrolin setiap hari guys ya. Obrolin juga kegiatannya mbaknya gimana, nanti kalau aku ini suka bersosialisasi dengan teman-teman bagaimana gitu. Jangan sampai nanti ketika sudah menikah tiba-tiba nggak dibolehin mbaknya pegang HP. Kesimpulan dari curhatan mbak-mbaknya ini, aku menyimpulkan bahwasannya pria Maroko ya, mereka ini tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu seperti kenalan dengan mbaknya baru beberapa hari, seminggu, 1 bulan lalu ingin ngajak nikah, atau baru kenal sehari ngajak nikah langsung, itu kan aneh guys, aneh. Ta'aruf dulu ya, saling kenal dulu. Dia harus kenal juga dengan orang tua mbaknya. Dan juga kalau mbak ini butuh saran yang paling tepat, paling the best itu adalah saran orang tua gitu. Kalau aku hanya memberi saran apa adanya. Kalau orang tua itu pemberi saran yang the best gitu. Jadi apa-apa kalau kenalan dengan pria asing, pria Maroko contohnya, dia ngajak nikah, selain kenalan dulu, obrolin dengan orang tua kalian ya. Gimana ini si pria Maroko pingin ngajak nikah? Pasti kan orang tua berpikir tuh, ih baru kenal kok ngajak nikah. Nah itu perlu diobrolin dengan orang tua ya. Dan aku mau kasih sedikit saran ke mbaknya ya. Kalau bisa mbaknya itu pacarannya setelah menikah aja. Beneran guys, pacaran setelah menikah itu benar-benar indah dan nikmat. Udah nggak takut lagi dosa, malah dapat pahala. Orang-orang yang melihatnya juga nggak gimana ya, nggak takut gitu, nggak takut nanti ditangkap polisi gitu, nggak takut guys. Karena aku sudah pengalaman 1,5 tahun itu pacaran, fokus pacaran dengan suami ya, jalan-jalan ke taman gitu. Pokoknya entah di rumah ataupun di luar rumah tenang gitu guys, indah banget ya. Kalau bisa ya kalian seperti itu juga gitu. Jangan buru-buru promil. Kalau kalian tinggal di negara Maroko ya harus kenalan dulu dengan semua yang berbeda, bahasa, budaya,
kebiasaan ya. Selain kenalan dengan keluarga, kalau kenalan dengan keluarga suami kan pasti lebih dulu gitu. Nah itulah saran aku, jangan promil dulu gitu. Nanti kalau sudah misalkan mbaknya sudah merasa bosen, ya nggak apa-apa gitu, ngomong dengan suami, ayo kita promil gitu guys. Jangan menikah langsung tiba-tiba promil. Ya nggak apa-apa kalau kalian pinginnya kayak gitu, nggak apa-apa, tapi menurut aku itu sesuatu yang meribetkan. Ya kenal lebih dalam lagi, pacaran lagi gitu. Oke, aku cukupkan videonya sampai di sini. Bagi kalian yang sudah bertanya tentang perempuan Maroko, bagaimana mertua dengan menantu, itu akan aku bahas di video-video lain ya. Akan aku bahas di satu topik yang sama gitu. Oke, bagi kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa subscribe dan like videonya jika kalian suka dengan konten-kontenku. Dan jangan lupa share videonya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!